Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vindi Abdillah Hendrawan dengan NIM 1907010007. Di sini saya akan mempresentasikan laporan akhir saya untuk mata kuliah analisis jabatan. Saya sebelumnya di laporan sebelumnya itu memilih kepala bagian dari General Affair dari PT Herba Mas Wahid Tatamo Purbalingga. Akan tapi seiring berjalannya waktu ternyata terdapat kendala, yaitu kami tidak bisa melaksanakan, atau saya tidak bisa melaksanakan analisis jabatan karena adanya kegiatan internal di perusahaan tersebut. Jadi mau tidak mau saya berpindah tempat di Pertamina Cilacap, yaitu kepada teman saya, yaitu yang menjabat sekarang sebagai Junior Fireman 1. Nah, untuk tahap pertamanya sebenarnya pada saat itu saya meminta teman saya untuk menemani saya untuk ditemani pada saat tahap pertama, yaitu observasi dan sekedar observasi. Akan tapi saya lupa untuk memfoto, atau sebenarnya ada beberapa yang sudah saya foto di bagian lampiran itu, akan tapi itu setelah tahap pertama. Jadi tahap kedua itu saya semua lakukan di tahap kedua, yaitu wawancara, kuesioner, dan segala macam. Dan kemudian untuk tahap keduanya saya melakukan persiapan, yaitu persiapan saya merencanakan penyelenggaraan analisis jabatan, yaitu mencari informasi terkait perusahaan dan jabatan bersedia dilakukan analisis jabatan. Kalau ini kebetulan saya terdapat pada teman saya yang bekerja di situ. Kemudian kedua, membuat wawancara dan kuesioner berdasarkan jabatan yang dituju, koordinasi dengan semua pihak yang terlibat dalam manajab, berpenampilan rapi dan bersikap sopan dan ramah, mempersiapkan mengenai body language. Pada saat bertemu dengan wawancara, kami saling menyapa dan berjabat tangan. Narasumber terlihat bersemangat dan gagah berani. Ketika wawancara berlangsung pun, narasumber dan wawancara saling menatap atau menjaga kontak mata yang baik satu sama lain. Tidak ada yang menghadap ke bawah saat memberikan pertanyaan maupun menjawab pertanyaan. Kemudian bersikap santai satu sama lain, tidak merasa gugup atau grogi baik dari wawancara maupun narasumber. Nah, itu untuk persiapannya. Kemudian saya melakukan observasi juga. Ini tidak saya lakukan di tahap pertama, yaitu tahap pertama saya hanya datang ditemani teman saya untuk sekedar survei, dan tahap kedua itu melakukan observasi. Nah, untuk observasinya ini kondisi lingkungannya pada saat di kantor tempat subjek yang dianalisis bekerja. Pada kondisi kantornya, ruangan cukup memadai dan nyaman untuk bekerja para pekerjanya. Kemudian subjek yang dianalisis memiliki ciri dengan tinggi badan 175 cm dengan berat badan sekitar 75 kg. Kemudian subjek memiliki rambut pendek, berwarna kulit sawo matang, selalu menggunakan pakaian dinas lapangan atau PDL pada saat bekerja. Kemudian perilaku yang nampak pada subjek terlihat mudah berbaur dengan para rekan kerja lainnya. Subjek terkadang bekerja di dalam kantornya atau pergi ke lapangan untuk
dilakukan maintenance atau pemeliharaan tempatnya bekerja. Kemudian untuk panduan wawancaranya bisa dilihat untuk jabatan yang dianalisis dengan atasan dari jabatan yang akan dianalisis. Oke, ada 8 pertanyaan. Kemudian hasilnya itu berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada junior fireman 1 ditemukan bahwa subjek sekarang bekerja di Pertamina Cilacap sebagai junior fireman 1 dan subjek di sini tugasnya memastikan semua pekerja atau kontraktor bekerja dengan selamat sesuai dengan safety golden rules Pertamina, mengawal jalannya pekerjaan kritikal, mencegah, menanggulangi, dan melindungi pekerja apabila terjadi bencana atau keadaan darurat dalam bentuk kebakaran maupun pencemaran sehingga dapat mencegah losses yang berlebihan serta mencegah readiness fire equipment tetap pandal. Kemudian untuk hasil kuesionernya, sebenarnya ini kuesionernya dilakukan pada tanggal 31 Desember tahun 2022 di rumahnya agar kebetulan pada saat itu beliau sedang pulang dan saya temui di rumahnya dan saya meminta tolong untuk mengisikan kuesionernya. Kemudian namanya itu Sar Firmansyah dengan nama atasan Munasiron. Kemudian jam kerjanya itu shift. Tugas dan pekerjaannya yaitu memastikan budaya K3 diterapkan di lokasi kerja, pekerjaan mencegah dan menanggulangi terjadinya kecelakaan atau insiden di seluruh unit perusahaan Pertamina. Kemudian aktivitas hariannya mengawasi pekerjaan terkait kepatuhan K3 dan melakukan perawatan pada peralatan emergensi. Kemudian berkalanya itu membuat minor emergency drill, membuat event-event. Kemudian dilakukan tidak sampai 1 hari, kadang 3 hari, tergantung kondisi dari flow pekerjaannya. Kemudian untuk pendidikannya itu SMA Eksakta. Kemudian untuk pengalaman kerjanya itu tidak ada, namun setelah masuk akan difasilitasi untuk dididik di lembaga militer dan pelatihan fireman. Kemudian keahliannya saat sudah dilantik, maka akan ada beberapa sertifikasi yang harus dilalui seperti Fireman 1, Gas Tester, Ahli K3 Umum, dan Migas Fire Aider, dan lain sebagainya. Kemudian untuk tahap ketiganya yaitu klarifikasi data. Klarifikasi data sendiri itu berdasarkan hasil dari wawancara observasi dan pengisian kuesioner yang dilakukan oleh subjek, maka didapatkan informasi bahwa junior fireman 1 memiliki tugas pokok yaitu memastikan semua pekerja atau kontraktor bekerja dengan selamat sesuai dengan safety golden rules Pertamina, mengawal jalannya pekerjaan kritikal, mencegah, menanggulangi dan melindungi pekerja apabila terjadi bencana atau keadaan darurat baik dalam bentuk kebakaran maupun pencemaran sehingga dapat mencegah losses yang berlebihan serta mencegah readiness fire equipment tetap handal. Kemudian junior fireman 1 berhubungan kerja dengan pengawas kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Aktivitas hariannya sudah saya sebutkan tadi, yaitu mengawasi pekerjaan terkait kepatuhan K3 dan melakukan perawatan pada peralatan emergensi. Kemudian tugas berkalanya yaitu pembuatan minor emergency drill, pembuatan event dengan lama waktu 1 hari atau kadang 3 hari tergantung kondisi dari flow pekerjaan. Kemudian tahap 4-nya yaitu deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan, yaitu sebenarnya ini isinya tadi hampir sama seperti yang di atas itu hasil klarifikasi datanya. Untuk deskripsi pekerjaannya yaitu memastikan semua
pekerja atau kontraktor bekerja dengan selamat sesuai dengan safety golden rules Pertamina. Mengawal jalannya pekerjaan kritikal, mencegah, menanggulangi, dan melindungi pekerja apabila terjadi bencana atau keadaan darurat baik dalam bentuk kebakaran maupun pencemaran sehingga dapat mencegah losses yang berlebihan serta menjaga readiness fire equipment tetap andal. Kemudian spesifikasi pekerjaannya yaitu SMA Eksakta. Untuk pengalaman kerjanya itu tidak ada, namun akan difasilitasi untuk dididik di lembaga militer dan pelatihan fireman. Kemudian keahliannya ketika sudah dilantik maka akan dibutuhkan beberapa sertifikasi yang harus dilalui seperti Fireman 1, Gas Tester, ahli K3 umum dan migas, Fire Aider level awareness, working at height, confident space attendant, inspector of scaffolding atau perancah, kemudian basic life support. Kemudian ada beberapa perlengkapan yang digunakan yaitu coverall, helm, sepatu safety, kacamata safety, sarung tangan safety, dan lain sebagainya. Kemudian ini beberapa lampiran. Ini seluruh organisasi saya buat sendiri karena teman saya itu sudah membuatkan, akan tetapi dia membuatnya manual dengan tangan. Jadi saya disuruh oleh teman saya untuk membuat sendiri. Jadi hasilnya seperti ini. Kemudian dokumentasinya pada saat saya ke kantor itu pada shift kedua ataupun pada sore hari. Nah, kemudian ada yang pagi hari juga pada saat ini apa ya namanya? Ini beda hari lagi sih. Dan ya sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.